Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan istri yang paling dicintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha, dan satu-satunya wanita yang dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan gadis. Ia mendapat panggilan kesayangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Humaira, artinya, yang pipinya kemerah-merahan. Ia adalah seorang wanita yang cerdas, sehingga setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak sahabat yang bertanya kepada Aisyah tentang berbagai permasalahan. Aisyah dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia masih berusia 6 tahun di Makkah, dan mulai berkumpul dengan beliau ketika berusia 9 tahun di Madinah. Riwayat lainnya menyebutkan, ia dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada usia 9 tahun, dan berkumpul dengan beliau pada usia 11 tahun. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Aisyah baru berusia 18 tahun. Ia lahir pada tahun keempat kenabian, dan wafat pada usia 66 tahun, malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 57 Hijriah. Awal mula pernikahan ini adalah ketika Khawlah binti Hakim menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beberapa waktu setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Ia menanyakan kesediaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah lagi, dan ia memberikan pandangan, jika janda adalah Saudah binti Zamah bin Qais, dan jika gadis adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan urusan ini pada Khawlah. Ketika Khawlah menemui orang tua Aisyah, baik ibunya, Ummu Ruman atau bapaknya Abu Bakar sempat terkejut, karena Aisyah masih termasuk keponakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Khawlah menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang status Aisyah yang masih keponakan beliau, tetapi beliau menyampaikan bahwa Aisyah tidak termasuk keponakan yang terlarang untuk dinikahinya. Abu Bakar dan Ummu Ruman dengan gembira menerima lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat Khawlah ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Abu Bakar, dan beliau dinikahkan sendiri oleh Abu Bakar dengan putrinya, Aisyah. Beberapa bulan lamanya setelah tinggal di Madinah, Abu Bakar bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang putrinya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak mengajak Aisyah tinggal bersama engkau?" "Saya tidak mempunyai peralatan rumah tangga," kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar jawaban beliau itu, Abu Bakar membeli peralatan rumah tangga yang diperlukan, dan membawanya ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah semuanya siap, Abu Bakar mengantarkan Aisyah ke rumah beliau, di bulan Syawal tahun 1 atau 2 Hijriah di waktu duha. Setelah ditinggal wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah sering memperoleh hadiah uang dari para sahabat, seperti Muawiyah, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam dan lainnya, sehingga sebenarnya ia tidak dalam keadaan kekurangan. Tetapi didikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas dirinya tidak sedikit pun berubah. Kemurahan dan kesederhanaan tetap menjadi pola hidupnya sebagaimana yang dijalaninya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga hidupnya cenderung dalam kekurangan. Suatu ketika Aisyah memperoleh hadiah 2 karung uang yang masing-masing berisi 100.000 dirham. Ia membagi-bagikan uang tersebut kepada fakir miskin dari pagi hingga sore sehingga tidak tersisa sama sekali. Hari itu Aisyah sedang berpuasa. Saat masuk waktu maghrib, pembantunya datang membawa makanan untuk berbuka berupa sepotong roti dan minyak zaitun. Ia berkata kepada Aisyah, "Seandainya engkau tadi menyisakan 1 dirham, tentu aku bisa menyediakan sepotong daging untuk menu berbuka. Mengapa engkau baru mengatakannya sekarang?" Kata Aisyah, "Andai tadi engkau mengatakannya, tentu kusisakan 1 dirham untukmu." Suatu ketika Aisyah dalam keadaan puasa, dan hanya memiliki sepotong roti untuk persiapan berbuka. Tiba-tiba datang seorang lelaki miskin meminta makanan kepadanya. Aisyah pun menyuruh pembantunya menyerahkan sepotong roti yang ada. Pembantunya berkata, "Jika kita memberikan roti ini, kita tidak memiliki makanan lagi untuk berbuka puasa. Biarlah, berikan saja roti itu kepadanya," kata Aisyah. Keadaan seperti itu seringkali terjadi, sehingga menyulut rasa kasihan dari keponakannya, Abdullah bin Zubair, karena hidupnya yang dalam keadaan miskin dan serba kekurangan. Sebenarnya bukannya tidak ada harta dan uang yang datang, tetapi karena gemarnya bersedekah, sehingga tidak ada yang sempat menginap walau hanya semalam, sebagaimana seringkali dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zubair adalah anak dari saudaranya, Asma binti Abu Bakar, dan sejak kecil Aisyah ikut mengasuhnya hingga ia amat sayang pada bibinya tersebut.
Atas sikap kedermawanan bibinya ini, ia pernah berkata pada salah seorang sahabat, "Saya harus menghentikan kebiasaan bibi yang selalu banyak bersedekah ini." Ucapannya itu ternyata sampai kepada Aisyah, dan ia merasa sangat marah kepada keponakannya. Ia berkata, "Mengapa engkau melarang aku bersedekah?" Sambil berkata seperti itu, ia bersumpah tidak akan berbicara lagi dengan Abdullah bin Zubair. Bagaimanapun juga sikap dermawannya itu adalah didikan dan juga dukungan penuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama ia hidup bersama beliau, sehingga tak mungkin ia meninggalkan atau merubahnya. Ibnu Zubair menyadari kesalahannya, ia berusaha untuk meminta maaf dan meminta bibinya membatalkan sumpahnya tersebut, tetapi Aisyah tetap teguh dengan sumpahnya. Beberapa sahabat datang untuk membujuknya membatalkan sumpahnya, tetapi tidak berhasil juga. Akhirnya ia meminta bantuan Hasan dan Husain, dua cucu kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan suatu siasat Ibnu Zubair berhasil menemui Aisyah. Hasan dan Husain mengingatkan Mia berulang-ulang akan larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan silaturahmi, sehingga akhirnya Aisyah luluh juga. Ia membebaskan dua orang budaknya sebagai kafarat membatalkan sumpahnya. Aisyah seringkali menangis jika mengingat masalah ini. Pertama karena ketergesaannya dalam bersumpah, sehingga membawa dampak yang luas bagi orang-orang di sekitarnya. Dan kedua karena ia harus melanggar dan membatalkan sumpah yang diucapkannya sendiri. Begitu menyesalnya, sehingga air matanya mengalir deras membasahi kain yang dipakainya. Aisyah adalah seorang yang sangat cerdas. Masa kanak-kanak dan remajanya bisa dikatakan dihabiskan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian ia mampu menghafal begitu banyak hadits dan juga ayat Al-Quran, padahal saat itu belum populer alat tulis dan buku catatan sebagai sarana penyimpan informasi. Tak kurang dari 2.210 hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah. Tidak hanya itu, ia juga mampu memberikan solusi berbagai permasalahan agama yang muncul kemudian, berdasarkan apa yang dialaminya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disabdakan dan dilakukan beliau, menjadi dasar acuannya dalam memberikan solusi. Tak jarang beberapa sahabat terkemuka mendatangi Aisyah untuk meminta pertimbangan.